Pembahasan kali ini akan membahas tentang fenomena budaya di dalam masyarakat, mata kuliah budaya organisasi kelas 7A dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati SEMM, disusun oleh Hoya Turiskia, NPM 181063102005, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengertian kebudayaan, menurut ilmu antropologi Kuncharaningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian, menurut Edward Bunda Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat sistem peralatan dan perlengkapan hidup, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya. Yang pertama ada perbedaan lokasi. Indonesia terbentuk dari beragam pulau-pulau sehingga disebut negara kepulauan. Indonesia juga memiliki 70% wilayah berupa perairan sehingga disebut negara maritim. Indonesia juga menempati negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan wilayah yang terpisah dan begitu besar, maka menyebabkan perbedaan budaya yang disebabkan perbedaan lokasi. Yang kedua ada perbedaan agama. Agama merupakan suatu keyakinan akan hubungan manusia dengan Tuhan. Agama di dunia berjumlah sangat banyak dan beragam. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama nasional. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Indonesia adalah negara yang beragam, dengan 290 juta penduduk yang menempati 17.000 pulau yang terbagi dari 313 suku dan 1.200 bahasa daerah. Melengkapi berbagai keragaman yang ada di Indonesia dan menjadi sebuah perbedaan yang harus ditoleransi dan dihargai. Selanjutnya, perbedaan pekerjaan. Perbedaan faktor sosial ekonomi karena secara demografi sektor usaha yang berbeda-beda, misal perbedaan daerah pertanian dengan daerah industri. Selanjutnya, perbedaan fungsi dan peran budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik wisatawan asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir, mendorong inovasi budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu budaya masyarakat di daerah Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Salah satu tradisi yang masih ada sampai saat ini di Desa Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, yaitu tradisi baritan. Pada umumnya, orang Jawa tradisional sangat menyukai acara selamatan. Mereka melakukan ini bertujuan untuk mendapatkan selamat atau keselamatan, dalam artian tidak mendapat gangguan berupa penyakit, kesulitan alamiah maupun gaib dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Istilah baritan sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu dari kata buritan, yang memiliki arti waktu menjelang maghrib karena berkaitan dengan waktu penyelenggaraan acara tersebut antara pukul 16.00 sampai 18.00. Namun, ada yang mengatakan baritan berasal dari kata mubarake perilan setan, yaitu mengusir hantu dan setan. Anggota masyarakat yang akan melaksanakan upacara baritan membuat nasi tumpeng
dilengkapi dengan lauk pauk. Nasi tumpeng ini bukan suatu keharusan, artinya kalau memang tidak mampu menyediakan atau membuat nasi tumpeng, bisa diganti dengan kue-kue atau buah-buahan saja. Kemudian seluruh warga berkumpul dan hidangan yang telah mereka bawa ditaruh di tengah sedangkan para warga duduk melingkar. Acara dimulai dengan pembakaran menyan, dilanjutkan dengan sambutan oleh orang yang dituakan. Kemudian membacakan tahmid dan tahlil secara bersama-sama setelah berdoa agar desa terhindar dari bala dan bencana. Kemudian acara selanjutnya makanan yang dibawa kira-kira dibagi dua dan separuhnya dikumpulkan oleh panitia untuk diberikan kepada tetangga yang lain. Ini dimaksudkan bahwa tidak ada perbedaan kelas antara masyarakat tersebut. Baritan dilaksanakan pada bulan Muharram oleh seluruh warga kampung yang ada pada desa tersebut dan tidak ada batasan umur untuk warga yang boleh ikut baritan. Mulai dari anak bayi sampai orang tua boleh ambil bagian dalam baritan dengan mengajak anak-anak berharapan agar tetap ada yang melestarikan budaya tersebut. Tentunya masyarakat sangat antusias akan adanya tradisi baritan karena selain untuk mendoakan keselamatan juga untuk menyambung tali silaturahmi. Mungkin dalam kesehariannya ada yang sibuk dengan urusan kerja. Dengan adanya baritan ini, mereka bisa saling bertemu dan mengobrol basa-basi. Di sini juga melebur antara warga kaya ataupun miskin, mereka duduk bersama dan bersilaturahmi dengan berkomunikasi secara bersama. Selain itu, baritan juga diadakan rutin setiap tahun, maka dari itu banyak warga yang tidak mau melewatkan momen bersejarah ini. Bahkan ada yang sengaja sejenak meninggalkan kesibukannya hanya untuk demi tradisi baritan. Tetapi itu tidak semua yang melakukannya karena sebagian besar warga desa bermata pencaharian sebagai petani. Dan dari itu dapat disimpulkan bahwa tanggapan dari masyarakat dengan adanya tradisi baritan ini ialah sangat antusias karena berbagai faktor di atas menyebabkan tradisi baritan selalu berkesan dan terus berkembang hingga saat ini. Sekian pembahasan materi mengenai fenomena budaya di dalam masyarakat dari saya. Terima kasih.